Bang. Ya. Bang. Bang. Tuh. Mohon maaf sebelumnya Bang, dan waktunya Bang. Ya. Jadi kami dari peserta kelompok 1 Latsar CPNS yang baru ini memiliki tugas untuk mewawancarai senior. Nah, kira-kira Abang bersediakah untuk kami wawancarai? Oke. Tentang apa kira-kira yang wawancara ini? Dan topiknya tentang wawasan kebangsaan Bang. Oke. Sip, boleh. Ya, duduk sekarang. Oke, siap, terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Abdurrahman Paleti bersama kedua orang rekan saya, Agung Rajuni dan Aditya. Kami bertiga berasal dari kelompok 1 peserta Latsar CPNS angkatan 52 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan mewawancarai salah satu petugas rutan kelas 2 Putu Sibau yang bernama Bapak Yosta Yudhistira atau yang biasa kami sebut Bang Ocha. Bang Ocha ini adalah salah satu staf yang bekerja di bidang pelayanan tahanan di bagian registrasi tahanan dan narapidana di Rutan Kelas 2 Putu Sibau. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaan pertama, Abang ini kan sudah lama menjadi seorang ASN sejak tahun 2017 kan Bang? Ya. Menurut Abang sendiri, apa manfaat memiliki wawasan kebangsaan yang baik? Kalau menurut saya pribadi ya, itu sebenarnya memang sangat penting karena itu berkaitan dengan tugas dan fungsi. Seperti saya contohnya misalnya di bagian registrasi tahanan dan narapidana. Artinya setiap tahanan yang masuk, setiap kita registrasi, itu kan kita pasti kasih indikasi tentang apa saja kewajiban dia dan apa saja hak dia saat dia masuk di rutan kelas 2 Putu Sibau. Nah, artinya segala kewajiban-kewajiban yang dijalankan untuk dia di dalam itu pasti berkaitan dengan kebangsaan. Nah, contohnya seperti kita adakan kegiatan upacara bendera, kemudian kita adakan kegiatan kerja bakti. Nah, terus kadang-kadang juga kita ada lomba-lomba tentang kebangsaan seperti lomba tentang Pancasila dan segala macam. Jadi tentang wawasan kebangsaan bagi seorang ASN, apalagi yang seperti kita ya, yang berhubungan langsung dengan tahanan dan narapidana, bagi saya itu sangat penting. Bang, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bang, pertanyaan selanjutnya ya Bang. Abang kan sudah berkeluarga nih Bang, dan sudah punya nikah dan anak. Menurut Abang, kapan waktu yang terbaik untuk menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada anak-anak Abang? Oke, pada anak-anak ya. Jadi gini, kalau menurut saya waktu yang paling baik untuk mengenalkan anak tentang wawasan kebangsaan itu pada saat ia sudah mengenal warna. Ini salah satu contoh sederhana kalau menurut saya. Jadi saya punya bukti. Nah, ini waktu anak saya usia 2 tahun. Tepat di tanggal 17 Agustus 2017, saya kenalkan dia bahwa merah putih itu adalah Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana. Jadi misalnya saat kita bawa jalan-jalan ya, kadang-kadang pakai motor gini, dia melihat merah putih, Pak, itu Indonesia katanya, Indonesia merdeka. Nah, dari hal kecil sederhana itu saja, artinya kita sudah tanamkan bahwa dia mengenal bendera merah putih. Nah, itu negara kita dan itu adalah Indonesia. Jadi dari saat dia bisa mengenal warna, sudah bisa melihat gambar ini, itu kita sudah bisa ajarkan, kita bisa tanamkan apa itu wawasan kebangsaan. Menurut saya sih itu sih. Terima kasih Bang atas jawabannya, luar biasa sekali jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bang akan disampaikan oleh rekan saya Abdurrahman Paleti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah Bang Ocha, pertanyaan selanjutnya. Jadi sebagai petugas rutan yang membina warga binaan pemasyarakatan, kegiatan apa saja di rutan Putu Sibau yang meningkatkan wawasan kebangsaan mereka? Oh iya, seperti yang tadi saya sudah jabarkan ya di pertanyaan pertama. Jadi kegiatan-kegiatannya itu yang pertama kita ada kegiatan rutin seperti upacara bendera. Nah, itu kita bikin jadwal. Artinya misalkan di rutan ini kan ada blok A, B, dan C. Nah, jadi masing-masing blok itu bergantian untuk menjadi petugas. Nah, artinya kita bagi jadi petugas pengibar bendera, ada pembawa acara, pembaca undang-undang. Nah, itu untuk kegiatan pertama yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan ya.
Kemudian yang kedua, kita ada kegiatan kerja bakti gotong royong. Nah, selain kerja bakti gotong royong di dalam hutan, dulu sebelum pandemi itu kita ada kegiatan namanya bakti merah putih narapidana. Jadi artinya kita bawa artinya narapidana yang memang masuk kategori sudah bisa asimilasi kerja sosial. Jadi kita arahkan untuk membantu misalnya masyarakat seperti sekolah, gedung sekolah, artinya bantu gotong royong untuk perbaikan gedung sekolah, termasuk masjid juga. Artinya itu bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam penanaman wawasan kebangsaan, artinya saling membantu sesama. Nah itu tadi. Kemudian seperti lomba-lomba tadi ya, lomba-lomba yang dulu kita pernah adakan, lomba baca puisi, artinya tentang puisi kebangsaan. Kemudian lomba Pancasila dulu juga kita pernah menyampaikan. Jadi seperti itulah contoh kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan penanaman wawasan kebangsaan bagi seluruh warga binaan. Menurut Abang, apa tantangan terbesar bagi para ASN yang berkaitan dengan nilai wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya ya, tantangan seorang ASN yang paling besar kalau sekarang itu harus informasi. Artinya setiap arus informasi yang masuk itu benar-benar harus kita cari. Nah, contohnya seperti kita bersosial media, artinya kan sekarang banyak platform konten-konten sosial yang kadang-kadang masuk itu berkaitan dengan informasi yang hoax. Nah, itu harus kita dalami, informasi-informasi yang masuk itu kita harus cek kebenarannya seperti apa. Nah, karena kadang-kadang informasi-informasi yang salah ini yang justru berbahaya kita sebarkan ke masyarakat, apalagi misalkan terkait dengan isu-isu pemerintah misalkan ya. Nah, itu kalau informasi yang hoax tersebar ke orang yang tidak paham, artinya orang yang tidak menyaring informasi, itu bisa membuat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah itu misalkan. Nah, tugas kita sebagai ASN itu kalau kita bisa tahu sumber informasi yang benar, nah kita bisa bantu luruskan dari informasi-informasi tadi. Jadi kalau misalkan ada hoax yang ini kita tangkal, misalnya, oh ini ternyata informasinya tidak benar nih, yang benarnya seperti ini, jadi harus kita luruskan. Nah, bagi saya tantangan yang paling berat untuk seorang ASN itu sekarang seperti itu. Terima kasih Bang atas waktunya. Sesi wawancaranya sudah berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami sedang berhadapan dengan narasumber atas nama Bapak Ahmad Muhajir, SE. Beliau adalah Karupam Regu 2. Ya Bapak ya dulu. Beliau adalah Karupam Regu 2 di penjagaan Lapas Kelas 2B Muara Tewet. Kali ini kami akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait isu-isu kontemporer yang ada di Lapas Kelas 2B Muara Tewet ini. Kami mengangkat tema dari akan diadakannya kunjungan secara tatap muka dari warga binaan yang ada di luar, sehingga mereka bisa ketemu di dalam lapas seperti kunjungan sebelum-sebelumnya. Mengingat sudah 3 tahun ini kami tidak mengadakan tatap muka Bapak ya, kunjungan secara tatap muka. Pertanyaan pertama Bapak, izin bagaimana tanggapan Bapak mengenai akan dibukanya kunjungan terhadap warga binaan di masa pandemi saat ini Bapak? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menanggapi dengan diadakannya kunjungan secara tatap muka ini, kami sangat mendukung dan kami sangat ingin juga supaya bisa membantu mengobati kerinduan dari warga masyarakat terutama kepada orang tuanya, istrinya dan anak-anaknya. Mengingat hampir 3 tahun juga sudah kita tidak melaksanakan kunjungan secara tatap muka, yang selama ini hanya dilaksanakan secara online melalui video call saja. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin dari Bapak Aldo yang menambahkan pertanyaan terkait akan diadakannya kunjungan secara tatap muka ini. Pak Aldo bagaimana? Ya, baik. Mohon izin Bapak. Silakan. Jadi di sini saya ingin menanyakan suatu pertanyaan. Menurut Bapak, apa saja antisipasi petugas dalam menghadapi membludaknya kunjungan secara tatap muka terhadap warga binaan di masa pandemi COVID-19 saat ini, Pak? Terima kasih. Untuk mengantisipasi membeludaknya kunjungan di Lapas Muara Tewet,
terutama bagi narapidana dan tahanan, dengan diadakannya berupa kunjungan minimal 1 minggu itu cuma 1 kali untuk keluarga inti, ya, terutama yang harus datang mengunjungi itu terutama adalah orang tua, istri ataupun anaknya. Kalau cuma teman dekat, kami kira masih belum bisa, mengingat kita masih status pandemi juga masih ada. Dan untuk selanjutnya mungkin diadakannya penambahan berupa dari petugas baik yang menggeledah dari laki-laki maupun perempuan. Sekian. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya mungkin dari Bapak Agus ingin menambahkan pertanyaan. Silakan Bapak Agus memberikan pertanyaan. Izin bertanya Pak, saya ingin menanyakan apa saja persiapan Bapak selaku petugas dalam dibukanya kunjungan daerah keluarga binaan Pak? Maksudnya Mungkin yang disampaikan Bapak Agus, persiapan petugas Pak. Petugas. Saya persiapan bertanya petugas. Pak. Oh ya, persiapan petugas terutama dari PO ya, dari pintu depan, yaitu dengan ditambahnya bilik steril. Bilik steril, dulu kan sempat juga diadakan bilik steril, cuman sempat vakum, dan sekarang diadakan lagi bilik steril untuk penyeterilan pengunjung yang mau datang ke dalam lapas Muara Bebek. Kemudian kita tingkatkan lagi kewaspadaan, baik itu dari petugasnya, baik dari pengunjungnya, karena untuk menghindari adanya barang-barang yang masuk ataupun yang tidak kita inginkan lah, seperti barang-barang yang terlarang. Dan kemudian untuk yang di ruang besuknya mungkin kita batasi waktunya mungkin kurang lebih 15 menit untuk kunjungannya, dan untuk yang tahanannya kita bedakan juga untuk harinya. Seperti kemarin untuk narapidana hari Senin, Rabu sama Sabtu, dan untuk tahanan hari Selasa dan hari Kamis. Mungkin itu ya persiapan dari kami petugas lapas. Itu beberapa persiapan untuk menghindari pemberontaknya pengunjung Bapak ya? Iya. Mengingat sudah 3 tahun, Ya, kami sudah tidak membuka kunjungan dari keluarga warga binaan Pak. Iya. Baik, mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari kami Bapak. Oh, ya. Kami sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada tambahan? Tidak ada? Oh, sudah cukup. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, saya Anita dari peserta Latihan Dasar CPNS tahun 2022. Sekarang saat ini saya berada di ruang klinik Rutan kelas 2B Mempawah. Saat ini saya bersama dengan dokter klinik. Silakan Dok, perkenalkan diri Dok. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Rahman Rebur Usmani. Saat ini saya bertugas di Rutan kelas 2B Mempawah. Izin bertanya sedikit ya dokter ya. Untuk pertanyaan pertama, sebagai ASN, apa pentingnya bela negara menurut kita? Pentingnya bela negara menurut saya adalah dengan melakukan bela negara, kita tetap bisa mempertahankan kesatuan negara kita Republik Indonesia, dan kita tidak gampang dipecah belah oleh orang-orang yang berniat tidak baik. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya dok, apa yang telah dokter lakukan selama ini dalam aksi bela negara? Dari pengalaman saya, yang saya lakukan yang merupakan itu bela negara, yaitu saya menjadi seorang CPNS yang sehari-hari bertugas sebagai tenaga kesehatan, yang itu merupakan suatu tindakan yang kita mengabdi bagi bangsa dan negara kita dalam melakukan atau melaksanakan pelayanan kesehatan. Yang selama melaksanakan pelayanan kesehatan itu kita tidak memungut biaya kepada pasien ataupun dalam hal ini warga binaan. Pertanyaan terakhir nih dokter, adakah hambatan yang ditemui saat melaksanakan kegiatan bela negara dalam bertugas? Dalam kegiatan saya sehari-hari itu ada beberapa hambatan yang saya alami. Contohnya salah satunya adalah keterbatasan dari sarana prasarana selama kita melakukan pelayanan kesehatan, di mana ya, keterbatasan itu salah satunya adalah misalnya minimnya dari
ketersediaan obat ataupun alat-alat kesehatan yang tidak memadai, ataupun dari keterbatasan ruangan ataupun keterbatasan dari air bersih. Itu hal-hal yang merupakan hambatan dalam pelayanan kesehatan kita di sini. Baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah berkenan menjawab pertanyaan kami. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.